Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Dak Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film horor komedi gelap yang menceritakan kisah Cinderella dari sudut pandang saudara tiri bernama Elvira yang menyoroti obsesi terhadap kecantikan dan dampaknya. Ia pun merasa tertekan untuk memenuhi standar kecantikan yang ada. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul The Ugly Stepsister yang dirilis pada tahun 2025. Senja meliputi halaman istana kecil itu ketika Rebecca bersama dua putrinya, Elvira dan Alma, menapakkan kaki ke dalam rumah baru mereka. Sang suami, Otto, baru saja dinikahinya, namun tragedi datang terlalu cepat. Di malam pernikahan, Otto meregang nyawa secara tiba-tiba, meninggalkan keluarga baru itu tanpa kekayaan, tanpa keamanan, hanya utang dan reputasi buruk. Rebecca terdiam di sudut kamar, menyeka lipstik di cermin, sementara Elvira yang polos mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Agnes, anak Otto dari pernikahan sebelumnya, memandang keluarga barunya dengan tatapan dingin, curiga, dan penuh superioritas. Papa. Rebecca, perempuan yang tak pernah menyerah pada nasib, segera merancang rencana baru. Putrinya, Elvira, harus menikahi Pangeran Julian, satu-satunya jalan keluar dari kehancuran ekonomi. Meski Elvira tak memiliki kecantikan seperti Agnes, Rebecca percaya segalanya bisa diperbaiki. Ia mulai mengamati wajah Elvira dengan cermat. Hidung yang tidak simetris, gigi berbehel, postur tubuh yang membungkuk, semua menjadi target ambisinya. Angelica, Alicia, Victoria. Tack. Syster. Elvira mulai merasa seperti boneka yang disiapkan. Rebecca menyusun jadwal pelatihan, belajar cara duduk, cara tertawa, bahkan cara tersenyum tanpa memperlihatkan gigi. Alma, adik kecil Elvira, menjadi satu-satunya saksi diam dari tekanan batin yang menggerogoti kakaknya. Sementara itu, Agnes melenggang di lorong-lorong istana, mencuri perhatian dengan elegansi yang tak perlu diupayakan. Alla kommer. Du? Din Rebecca mendatangkan guru etiket, pelatih vokal, hingga penata rambut ke rumah mereka. Elvira patuh, meski tubuh dan pikirannya mulai lelah. Setiap malam ia berdiri di depan cermin, mencoba mengenali dirinya yang semakin asing. Ketika poster pengumuman pesta dansa kerajaan ditempel di seluruh desa, Rebecca tersenyum penuh kemenangan. Saatnya Elvira unjuk gigi. Hari-hari selanjutnya menjadi mimpi buruk bagi hidup Elvira. Rebecca membawanya ke dokter estetika, seorang pria tinggi kurus dengan sarung tangan putih dan meja operasi berlampu kuning kusam. "Kau akan jadi cantik," bisik Rebecca. Tapi yang terjadi adalah horor. Giginya dicabut satu persatu, hidungnya dipukuli dengan palu kecil, lalu dibentuk ulang dengan alat seperti sendok besi.
Jahitan baru muncul di sekitar matanya, tempat bulu mata palsu ditanam secara literal. Syster Anna här. Är du redo? Ljud på kokablad. Ja, det är magnifique. Tak cukup di sana, Rebecca menyodorkan sebuah kapsul kecil berisi telur cacing pita. Telan ini, beratmu harus turun. Elvira menelan tanpa kata, lalu merasakan sesuatu bergerak di perutnya beberapa hari kemudian. Tubuhnya menyusut drastis, rambutnya mulai rontok dan wajahnya pucat. Ia sering muntah, namun tak diperbolehkan berhenti. Dokter estetik berkata, kecantikan selalu lahir dari penderitaan. Rädda Agnes. Di rumah, ia duduk diam di meja makan sambil menyaksikan Agnes dan Alma tertawa kecil. Cacing dalam perutnya terus membuat perutnya menggeliat. Rebecca menyuruhnya berdiri di depan cermin berjam-jam, memperhatikan lengkungan tubuh dan menegakkan punggung. Luka dan lebam muncul di punggungnya karena ikat pinggang ketat yang dikenakan agar siluet tubuhnya menyerupai jam pasir. Har vi lite Nora här? Jag är klar för det. Sementara itu, Agnes justru menjalin hubungan rahasia dengan seorang pria istal bernama Ishak. Ia menghindari pesta dansa, memilih kebebasan di atas formalitas. Elvira menyaksikan semua ini dalam diam. Ia mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya Cinderella sejati? Malam pesta pun tiba. Elvira mengenakan gaun besar warna biru perak dan wig keriting yang menutupi kepalanya yang botak. Wajahnya dipoles dengan bedak putih dan bibir merah menyala. Rebecca tersenyum bangga. Kau akan jadi wanita paling mempesona malam ini. Namun sesampainya di pesta, suasana tak seperti mimpi. Semua mata tak memandang Elvira. Mereka memalingkan wajah, berbisik tentang gadis aneh. Det var med en liten läcker Flicka. Och det är liv. kol. Med judo. Wysoko. Prins Julian att Hingga Agnes tiba dengan gaun merah anggun dan selendang perak. Pangeran langsung menghampirinya. Elvira hanya bisa berdiri di pinggir ruangan. Lalu tiba-tiba muntah telur cacing keluar dari mulutnya di balik tirai pesta.
Keesokan harinya, sepatu kaca milik Agnes ditemukan di tangga istana. Pengumuman dibuat, siapapun yang bisa memakainya akan menikah dengan sang pangeran. Rebecca tersenyum, lalu memberikan sepatu itu pada Elvira. Tapi saat mencobanya, sepatu itu tak muat, kakinya terlalu besar. Rebecca menatap tajam dan membawa Elvira ke ruang bawah tanah. Di sana, Elvira diminta meletakkan kakinya di atas balok kayu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kapak kecil dan brak! Jari-jari kaki kanannya terpotong. Ia menjerit, darah mengalir ke lantai, tapi Rebecca tampak lega. Namun saat mencoba lagi, sepatunya tetap tak pas. Rebecca memerintahnya memotong jari kaki kiri pula. Elvira dengan tubuh yang nyaris pingsan menurut. Darah menggenangi lantai ruang bawah tanah. Elvira tersungkur. Rebecca memakaikan sepatu kaca ke kakinya yang kini penuh luka. Sempurna, katanya. Tapi Elvira sudah tak sadar. Tubuhnya lemas, matanya terbuka namun kosong. Saat itu, Alma muncul dan melihat semua yang terjadi. Nej. Elvira terbangun di pagi hari dengan suara trompet dari kejauhan. Ia mencoba berdiri, tapi tak bisa. Ia merangkak keluar kamar, menyusuri lorong penuh bayangan. Di tangga, ia jatuh dan tubuhnya kembali luka. Di ujung tangga, Alma datang membantunya. Gadis kecil itu menangis, tapi tetap tenang. Dengan penuh tekad, Alma menempatkan Elvira ke atas gerobak dorong dan menariknya keluar dari rumah. Mereka keluar dari pintu besar, melewati taman dan menuju hutan. Matahari pagi menyinari wajah pucat Elvira yang kini tanpa mimpi. Tak ada pangeran, tak ada sepatu, hanya dirinya, cacat dan hancur. Di belakang, Rebecca berdiri di jendela, menyaksikan kepergian anak-anaknya tanpa ekspresi. Sementara di ujung jalan, Elvira dan Alma menaiki seekor kuda yang menunggu di pinggir danau. Mereka berangkat tanpa kata, meninggalkan semuanya. Nu kommer oss över gränsen för det blir mörkt. Då sticker vi.